ngoling ahli swarga, kirimno es, gak iso iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah ila akhiril ayah. Wa qala aidan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ayuhal hadirun jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah Perum Garden Pil, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberikan kepada kita semua kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, diiringi dengan nikmat panjang umur, sehat zahir dan batin. Sehingga pada kesempatan yang berbagi Jumat 12 November 2021, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di masjid untuk menjalankan perintahnya di tengah-tengah kesibukan kita mencari nafkah dalam menjalani berbagai macam aktivitas. Semoga semenjak dari bangun tidur sampai saat ini kita menghadap Allah, duduk bareng bersama, segala kebaikan yang sudah kita jalankan, ibadah yang sedang kita lakukan saat ini, bahkan planning rencana ke depan, semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita umatnya. Semoga suatu saat nanti di yaumil kiamah semua hamba Allah, makhluknya akan kembali, akan diperhitungkan segala amal baik dan amal tidak baiknya. Disitulah semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah Perungadelpin yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum khotib menyampaikan substansi isi daripada khutbah kesempatan yang berbahagia ini, khotib senantiasa mengajak wabil khusus kepada khotib sendiri umumnya para jamaah. Mari kita tingkatkan kualitas mutu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nilai ketakwaan itu menjadikan barometer benang merah kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian dan nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan laqab gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dari sekian banyak amal soleh yang paling dicintai oleh Allah adalah bersedekah. Mengapa bersedekah merupakan amal soleh yang paling dicintai oleh Allah? Karena selain untuk diri kita sendiri, tapi bisa membahagiakan orang lain. Kita sholat untuk diri kita, kita pergi haji untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita bersodakoh, orang lain yang menerima, diterimanya saja kita sudah senang, yang menerimanya juga senang. Ada kaitannya secara vertikal dan horizontal di situ antara ibadah kita kepada Allah dan secara sosial. Itulah ibadah sedekah. Oleh karenanya sedikit banyak harta yang sudah dinafkahkan kepada diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Hendaklah kita menafkahkan sebagai rizki yang sudah Allah berikan kepada kita sebelum datang kematian kepada diri kita. Kalau udah mati, kita punya warisan banyak, dibagikan kepada ahli waris anak-anak kita, belum tentu anak kita mensedekahkan kita. Oleh karena sebelum kematian itu datang, adalah kita menafkahkan rizki yang sudah Allah nafkahkan kepada kita. Jangan sampai sudah kematian datang baru menyesal. Qala rabbil laula akhortani la jalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Andaikan ya Allah kematian itu bisa ditunda, kemudian aku mati engkau hidupkan kembali, maka amal yang aku lakukan setelah aku mati akan aku bersedekah. Oh, ternyata ketika ada orang mati kemudian dihidupkan kembali, bukan amal yang lain, dia ingin bersedekah. Konteks ayatnya jelas, secara perhitungan matematika Allah dengan manusia berbeda. Allah jelaskan setiap amal baik hambanya, setiap amal baik kita yang kita lakukan ikhlas karena Allah, maka satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang tadi khotib sampaikan, diperumpamakan orang yang menafkahkan rizkinya di jalan Allah, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Jadi ada orang yang menafkahkan rizkinya di jalan Allah itu bagaikan satu biji. Fi kulli sumlatin mi'atu habbah. Dan setiap biji itu bisa mendirikan 7 tangkai, dan setiap tangkai menumbuhkan 1000 biji, 100 biji. Kalau dalam ayat tadi satu kebaikan dibalas 10. Simpelnya, contohnya yang sangat sederhana, punya uang 10.000 kita bagikan sedekahkan 1.000. Hitungan kita manusia, uang kita tinggal 9.000. Tapi ternyata hitungan Allah berbeda. Yang 1.000 dibalas 10 jadi 10.000.
Hakikatnya kita uang punya 10.000, disodakokan 1.000, kita punya uang 19.000. Itu hitungan Allah. 9.000 yang kita pegang, yang 10.000 nanti jemputan kita di akhirat, balasan dari Allah. Jelas ayatnya. Mengapa kita masih ragu ketika Allah menyatakan dalam ayat-ayatnya bahwa satu kebaikan dibalas 10 kebaikan? Ada sebuah kisah inspiratif di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ada umatnya suami istri yang sangat miskin, fakir, tidak punya sama sekali. Kalau miskin punya tapi tidak cukup. Dinyatakan 1 hari makan, 3 hari enggak makan. Rajin ibadahnya kepada Allah, sampai ia mengeluh, ya Allah, aku rajin beribadah kepadamu, mengapa aku dalam keadaan miskin? Mengeluh ia kepada Allah. Suami istri ini sangat rajin beribadah kepada Allah. Yang akhir keluhannya dia mengeluh, sudah rajin beribadah tapi belum kaya-kaya. Yang pada akhirnya suaminya ingat kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai istriku, bukankah Nabi Musa alaihissalam sering bertemu dengan Allah? Wa kalamallahu Musa taklima, karena Nabi Musa sering bersengkrama, Nabi Musa sering berdialog dengan Allah. Mengapa kita tidak temui saja Nabi Musa, supaya minta didoakan, bahkan sampaikan kepada Allah kita supaya menjadi orang kaya. Akhirnya suami istri ini menemui Nabi Musa alaihissalam, bertemu. Wahai Musa, bukankah engkau sering bertemu dengan Allah? Ini aku umatmu hidup dalam keadaan miskin, aku rajin ibadah, aku belum pernah merasakan bagaimana makan nasi yang enak, bagaimana rasanya makan daging yang empuk. Aku minta kepada engkau Musa, sampaikan kepada Allah, aku jadikan orang kaya. Aku tidak lama, cukup 2 tahun saja aku minta jadikan orang kaya. Akhirnya Nabi Musa mengiyakan permintaan umatnya. Baiklah, permintaan kamu akan saya sampaikan kepada Allah. Yang ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah, maka disampaikanlah, wahai Allah, ada umatku mengeluh kepadaku, minta disampaikan kepada engkau. Ia rajin sujud, ia rajin beribadah, tapi dalam keadaan miskin, 1 hari makan, 3 hari gak makan. Ia ingin menjadi kaya. Dia minta cukup kaya 2 tahun saja, ya Allah, mintanya begitu. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Musa, sampaikan kepada umatmu, akan menjadi kaya umatmu itu. Yang pada akhirnya beberapa lama, 1 bulan, 2 bulan perhitungan, bertemulah umatnya itu dengan Nabi Musa. Wahai umatku, sudah aku sampaikan. Tidak kurun waktu yang lama, relatif singkat, umatnya Nabi Musa suami istri menjadi orang yang kaya. Allah ketika ingin mengayakan hambanya tidak buka pakai perhitungan dari mana itu rezeki datang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar baginya, dan Allah akan berikan rezeki baginya dari mana, di pintu mana Allah akan berikan. Tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Maka menjadi kayalah umat Nabi Musa. Ketika ia menjadi kaya, ia ingat waktu ia miskin. Wahai suamiku, ingat enggak ketika kita miskin kita tidak pernah makan, 1 hari makan, dia tidak. Ayo sekarang kita mumpung kaya, kita undang semua orang-orang fakir miskin, kita sodakoh, kita bangun masjid, kita bangun rumah-rumah. Bangun masjid, bangun rumah, yang kaya, anak yatim dikumpulkan, dibagikan semuanya, itu harta. Yang pada akhirnya, singkat ini cerita, lebih daripada kurun waktu 2 tahun, Nabi Allah Musa alaihissalam melihat umatnya masih kaya. Ini orang umatku minta kaya 2 tahun kok masih tambah kaya ini. Padahal ia minta kepada Allah cukup 2 tahun saja menjadi orang kaya. Ini sudah lebih 2 tahun dia masih kaya, bahkan lebih kaya dari yang pertama. Akhirnya Nabi Musa menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, umatku yang dulu minta kaya cukup 2 tahun, sekarang sudah lebih 2 tahun, mengapa ia lebih kaya ya Allah? Apa jawab Allah kepada Musa? Wahai Musa, umatmu
hambaku ketika ia miskin, ia minta menjadi kaya cukup 2 tahun saja. Aku cukup berikan kepada 2 orang tersebut, suami dan istri. Tapi ketika ia menjadi orang kaya, ia bagikan kepada semua orang. Dan orang itu adalah sama hambaku sendiri. Oleh karenanya, ketika ia minta kaya 2 tahun, aku perpanjang seumur hidupnya. Karena ia mensodakohkan yang telah aku berikan kepadanya. Karena ia ingat ketika ia miskin, kemudian ia kaya, ia ingat kepada orang-orang yang gak pernah makan enak. Ini merupakan suatu kisah yang inspiratif bagi kita semua. Ketika kita diberikan amanah rizki yang lapang, andaikan kita berawal dari orang yang gak punya, sekarang menjadi jaya, banyak uang, ingat ketika kita tidak punya uang, ingat ketika kita belum jaya. Terkadang orang lalai lupa, ibarat kacang lupa pada kulitnya. Sudah dikayakan oleh Allah, tapi ia lupa siapa yang telah mengkayakannya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'rufin shadaqah, bahwa setiap kebaikan itu adalah sedekah. Oleh karenanya, pada saat kesempatan ini, ketika kita diberikan rizki oleh Allah, perbanyaklah sedekah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Membantu pembangunan masjid, membantu anak-anak yatim, membantu pembangunan untuk sarana umum demi kemaslahatan ummah. Karena sedekah yang kita keluarkan niat karena Allah akan menjadikan pahala yang mengalir terus kendati pun kita sudah tidak ada di alam dunia ini. Iza matabnu adama in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin. Ketika manusia meninggalkan alam dunia ini, maka terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersedekah gak punya uang, cukup kita bersedekah dengan tenaga yang kita miliki. Bahkan ketika kita mau bersedekah, kita punya ilmu, maka cukup dengan ilmu kita bersedekah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Barang siapa yang memiliki materi harta, hendaklah bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun, barang siapa yang memiliki ilmu pengetahuan, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwwatun, barang siapa memiliki kekuatan tenaga, power kekuatan, maka hendaklah ia bersedekah dengan tenaga atau kekuatannya. Semoga segala ibadah, wabil khusus sedekah yang pernah kita keluarkan, menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'an wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'alan nabiyil hasyimi Muhammad wa alihi wasallim taslima. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wa'lamu anna Allaha shalla 'ala nabi qadima. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain
birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hina bihayatil ulama wa amitna bil mauti syuhada wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.